rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Al-ayah wal ma'na wallahu a'lam bil murad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati fahum fi rawdatin yuhbarun. Al-ayah wal ma'na wallahu a'lam bil murad. Amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah majlis taklim rahimakumullah, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, terutama nikmat keimanan, keislaman dan kesehatan yang alhamdulillah sampai saat ini masih kita rasakan kenikmatannya. Mudah-mudahan kenikmatan-kenikmatan tersebut akan Allah limpahkan terus kepada kita selama hayat di kandung badan, sampai maut menjemput ajal datang menjelang. Allah terus memberikan kenikmatan tersebut kepada kita sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sholawat ma'asalam ay makrunatan bita'dim, semoga tercurah kepada junjungan kita baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum tausiah dilanjutkan barangkali, karena seharusnya mah ini Pak Haji Halil tadi telepon pagi-pagi karena beliau ada hambatan, tolong diganjel insya Allah pada saya, karena memang sayanya lagi kosong. Biasanya yang namanya ganjel kalau mobil mogok baru diganjel, jadi ya itulah diganjel saja. Tapi insya Allah udah bannya kempes kata ibu, makanya diganjel. Tapi insya Allah saya bukan orang ganjelan. Ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perbuatan yang akan mengiringi manusia tatkala jasad manusia tersebut setelah berpisah dengan ruhnya, mau nggak kita begitu? Waduh, si Ustaz ngomongnya gimana gitu. Jangan Yusuf, maka sok aturan bela saya belakangan kalau gitu. Yang namanya itu tuh ruh dan jasad berpisah, nggak pilih-pilih bu. Ya, bisa yang lagi nyender duluan. Ada yang nyender. Ada duduknya yang paling di pojok duluan. Iya, nggak menutup kemungkinan itu. Ada yang lagi kipas-kipas duluan. Jangan-jangan si Ustadz duluan. Oh, insya Allah semuanya bakal kesana. Tapi satu catatannya bahwa salah satu perbuatan yang akan mengiringi tatkala manusia sudah berpisah antara ruh dan jasadnya, yakni meninggal namanya, adalah perbuatan yang disebut dengan amal soleh. Yakin bu ya? Kenapa demikian tak? Rasul sudah katakan kan, amal soleh itu akan terus mengiringi perbuatan kita. Apakah akan menyelamatkan kita atau tidak, nanti itu pasti. Ya. Semua perbuatan akan mengiringi kita tatkala kita sudah terlepas antara ruh dan jasad kita, mati namanya, maka amal perbuatan kita itu yang akan menyelamatkan kita. Ibu, Masya Allah, kalau di sini mah ibu-ibunya insya Allah sudah soleha. Apalagi barangkali yang namanya soleha, ya. Ada yang soleha di sini. Masya Allah. Dari mana kita meyakini kalau amal soleh itu akan mengiringi kita, Pak Ustaz? Khawatir, kitanya belum yakin kalau amal soleh itu bakal menemui kita nanti. Ujang Jainal Mutakin nanti mau manggil-manggil tuh di sana. Nih amal solehmu nih,
Itu langsung itu panggil-manggil kita nanti. Makanya di sini, dari mana sumbernya? Banyak ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa salah satu yang akan menyelamatkan kita, menolong kita nanti di yaumil akhir adalah amal soleh yang kita lakukan tatkala kita hidup di dunia ini. Banyak ayat yang mengatakan itu. Yang pertama saya angkat Quran surat Saba ayat yang ke-37. Quran surat Saba ayat yang ke-37, Allah berfirman, Allah mengatakan dalam firman-Nya bahwa amal solehlah yang akan mengiringi manusia. Di mana bunyinya? Wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ. Tuh satu ayatnya. Ternyata yang akan menemani kita nanti di yaumil qiyamah, yang akan menemani kita nanti di akhirat, itu adalah salah satunya amal soleh. Ini di sini nasnya dalam Al-Quran. Al-Quranul Karim, pertama surat Quran surat Saba. Banyak sebetulnya. Di sini kita angkat Quran surat Saba ayat yang ke-37. Wa ma amwalukum wa la auladukum. Ini kata Allah dalam firman. Bukanlah harta yang kamu miliki. Wa ma amwalakum. Ya benar juga ya Bu ya. Kita hidup di dunia, kata hartane bro di juru bro di pantau ngalayah di tengah iman tekawadahan saking banyaknya barang kita mati nggak kebawa. Betul, Masya Allah. Punya suami ganteng kita mati dibawa enggak tuh. Yang enak tuh paling juga rapi mani kawin lagi, ya kan, anak istri saudara sebagaimanapun juga sayangnya ke kita, nangis-nangis dari rumah ikut ke kuburan, kita dipendem sudah kok pulang lagi. Ya, makanya di Sukabumi ada Bu, ibu-ibu ditinggalin meninggal sama suaminya. Abah, bapak jangan tinggalin Umi bah, ikut terus itu sampai seperjalanan mau ke kuburan. Udah mau dipendem ikut. Bapak saya tukang ngurep mayit, tukang nimpun mayit, beneran mau ikut? Nggak mau katanya mau ikut malah ditunya mah nggak mau, berarti bohong, iya kan? Itu maknanya sesayang apapun ternyata tidak ikut. Sehingga Allah katakan wa ma amwalukum wa la auladukum, dan juga bukan anak-anakmu. Ternyata bukan hartamu, bukan anak-anakmu yang akan menyelamatkan kamu nanti di yaumil qiyamah, yang akan mengangkat derajat kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala pada derajat yang sangat tinggi di hadapan Allah. Apalagi kalau punya hartanya, punya anaknya, tidak bisa tasarrufkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditasarrufkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadi amal soleh di hadapan Allah, dan itu akan mengiringi nanti di yaumil qiyamah. Allah sudah mengingatkan wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribukum indana zulfa, yang akan mendekatkan kamu, yang akan mengangkat derajat kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala pada derajat yang tinggi. Bukan hartamu, bukan juga anak-anakmu, bukan apa-apa. Billati tuqarribukum indana zulfa. Lalu apa? Dilanjutkan kalimat Al-Quran tersebut, illa man amana wa amila sholihan, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh kepada Allah, niatnya li'a'la kalimatillah, untuk mencari keriduan Allah. Itu yang akan menolong kamu. Masya Allah, ternyata gampang ya Bu ya. Ternyata Allah sudah menyiapkan buat kita. Yang akan menyelamatkan kamu itu bukan hartamu, bukan anak-anakmu, apalagi kalau itu tidak ditasarufkan di jalan Allah, kecuali
hartamu, anakmu kau gunakan dengan penuh keimanan dalam rangka beramal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila sholihan, kecuali keimanan dan amal soleh di hadapan Allah. Lalu kelanjutan kalimatnya pun juga faulaika, maka mereka itu akan mendapatkan lahu jazaa'ud dhi'fi bima amilu, akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya harta, kalau kita punya anak, kita gunakan dengan penuh keimanan dalam rangka beramal soleh kepada Allah, maka kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazaa'ud dhi'fi bima amilu. Tuh, dijelaskan di sana juga, ya. Wa hum fil ghurubati aminun. Dan mereka akan mendapatkan tempat yang sangat nyaman, yang sangat damai, yang sangat sentosa, yakni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, berarti betul yang akan mengiringi kita itu adalah amal soleh dan keimanan. Dalam ayat yang lain pun Allah katakan dalam firman-Nya surat Ar-Rum ayat yang ke-15, bagaimana amal soleh ini akan mengiringi kita, akan menyelamatkan kita, akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman-Nya yang lain dalam Quran surat Ar-Rum ayat yang ke-15, Allah katakan, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ. Sok mangga dilihat Qurannya. Kalau nggak percaya, nanti lihat lagi di rumah, dibaca lagi, ditelisik. Ya Allah, beneran ternyata. Allah katakan di dalam Ar-Rum ayat yang ke-15, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, maka sesungguhnya tetap bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, fahum fi raudati yuhbarun, mereka akan ditempatkan pada tempat yang sangat nyaman, yakni taman surga di hadapan Allah yang penuh dengan kebahagiaan. Lagi-lagi amal soleh, masya Allah. Inilah Allah Maha Rahman dan Maha Rahimnya kepada kita. Allah menyediakannya buat kita. Lalu muncul pertanyaan bagi kita, Pak Ustadz, apa semua amal soleh akan mengiringi kita nanti sampai yaumil akhir? Insya Allah, yang penting amal soleh yang kita lakukan tidak terhapus pahalanya ketika kita masih hidup di dunia ini. Catat tubuh. Kita beramal sholat, kita ngaji, kita zakat, kita puasa, kita infak, kita sedekah, kita ngaji Quran, itu belum tentu bisa kebawa ke akhirat, karena tidak menutup kemungkinan pahalanya langsung terhapus waktu kita hidup di dunia ini. Emang bisa gitu Pak Ustadz? Bisa, sangat-sangat bisa. Ya Bu, jangan sampai akhirnya kan gitu, waduh capek dewek be, ya kan? Ibadah mah dikerjain, ke taklim datang, ngaji, ngorbanin harta, ngorbanin tenaga, ngorbanin pikiran, duduk terkantuk-kantuk, habis pengajiannya hilang pahalanya. Jangan sampai. Di situ maknanya. Bisa jadi tadi kita katakan bahwa semua amal soleh itu akan terbawa mengiringi kita nanti ke akhirat. Yang penting pahalanya tidak terhapus waktu kita hidup di dunia ini. Kan kadang-kadang kita semangat untuk beribadah, kadang-kadang kita semangat untuk mencari keridhaan Allah, tetapi kita kadang-kadang terlena untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang bisa menghapuskan pahala amal soleh kita pada saat itu juga. Ya Bu? Bu? Lanjut. Paham boten? Nah Bu, tuh, yang namanya amal soleh yang kita laksanakan, yang namanya amal soleh itu banyak Ibu. Bisa langsung kepada Allah, kalau bahasa kerennya mah vertikal, langsung kepada Allah. Hablum minallah. Ada yang hablum minannas. Kalau yang hablum minallah, Ibu ngaji Quran,
ibu tahajud, ibu sholat, ibu puasa, itu hablum minallah, langsung kepada Allah. Ada lagi ibadah itu yang sifatnya hablum minan nas. Misalkan ibu zakat, ibu infak, ibu sedekah, ibu mengajari orang, itu adalah hablum minan nas. Itu adalah amal soleh. Tetapi pahalanya bisa saja terputus dan terhapus seketika itu juga, sehingga pahalanya tidak terbawa ketika kita meninggal. Naudzubillah, subhanallah. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu persoalan bagi kita, perbuatan apa saja sih Pak Ustadz Ujang yang bisa menghapuskan pahala dari amal soleh kita? Itu kan? Ya, apa saja sih Mbak yang bisa menghapuskannya itu? Banyak, dalam Quran banyak, tapi setidaknya ada beberapa hal yang ingin kita bahas di sini. Kalau banyak-banyak nanti waktunya sampai Isya, dimarahin sama DKM. Ya, salah satunya, yang pertama yang akan menghapus pahala dari amal soleh yang kita kerjakan, dalam pengertian langsung terhapus, kita tidak akan mendapatkan pahala sama sekali di hadapan Allah dari amal soleh kita, adalah sikap takabur dalam kehidupan kita. Tuh, catat. Amal soleh kita akan hilang pahalanya kalau kita dalam kehidupan masih memiliki dan memelihara sifat takabur. Masya Allah. Ini Bu, akan hapus langsung pada saat itu juga pahala dari amal soleh yang kita kerjakan. Mengerjakan amal soleh yang sifatnya langsung kepada Allah maupun amal soleh yang sifatnya sama manusia, itu tidak akan mendapatkan pahalanya kalau di dalam hati dan diri kita masih ada sifat-sifat takabur. Naudzubillah. Karena takabur adalah ibunya, ummul khaba'is. Itu adalah biangnya segala kejahatan itu, yang namanya takabur itu. Coba ibu ingat, setan sama kita atau iblis sama kita, pinteran siapa? Pinteran setan atau iblis, ya Bu? Ya kan? Tetapi kenapa iblis langsung diusir dan dia akan mewarisi nerakanya Allah secara kekal di dalamnya? Karena salah satunya adalah memiliki sikap takabur. Kenapa iblis atau setan diusir ke dunia? Karena dia tidak mau bersujud kepada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Nanti dulu, masa gengsi dong kalau saya harus bersujud kepada Nabi Adam. Tuh, sombong, takabur. Buah dari takabur iblis seperti itu. Sehingga tidak salah kalau amal soleh yang kita kerjakan pun pahalanya akan langsung terhapus saat itu juga kalau dalam diri kita masih memiliki sikap-sikap takabur atau sombong. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari perbuatan-perbuatan takabur seperti itu. Allah katakan dalam firman-Nya Ibu, bagaimana takabur ini akan menghapus pahala amal soleh kita. Yuk kita buka Quran surat Al-Mu'min ayat yang ke-60. Allah katakan di sana, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Paham boten artinya? Boten. Yo jelas sakit ya sering kula. Ya. Innal ladzina yastakbiruna, sesungguhnya orang-orang yang mempunyai sifat-sifat takabur. Innal ladzina yastakbiruna, jelas Bu ya. An ibadati, ya, dalam beribadah kepadaku. Satu, dalam beribadah kepadaku tentu dari hamba-hamba Allah, jadi kita sebagai manusia. Barang siapa yang masih memiliki sikap takabur dalam beribadah kepadamu, kata Allah, saya dulu jahannam dakhirin, mereka akan dimasukkan ke dalam jahannam dalam keadaan hina dina. Naudzubillah, summa naudzubillah. Masya Allah, ini jelas dalam firman. Iya kan?
Innal ladzina yastakbiruna, barang siapa orang yang masih memelihara sikap-sikap takabur dalam dirinya, an ibadati, dalam beribadah kepada Allah, maka Allah katakan sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka orang-orang takabur itu akan Allah masukkan ke dalam nerakanya Allah, serta mereka dalam posisi yang sangat hina-hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Nih yang pertama, kalaupun kita taat kepada Allah, kalaupun kita rajin beribadah kepada Allah, kalau dalam hati kita masih memiliki sikap takabur, maka itu akan dihapus saat itu juga pahala dari amal soleh kita. Sehingga tidak salah kalau Rasul katakan dalam hadisnya Ibu, la yadkhulul jannati man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Masya Allah. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, Bu, man kana fi qalbihi, barang siapa yang ada di dalam hatinya, fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin, sebesar biji jarrah sifat-sifat takabur. Biji jarrah itu segede apa sih? Bu, biji jarrah itu segede apa ya? Sujung kuku kali ya. Kalau kita masih memiliki sifat itu dalam diri kita, yakni sifat takabur, maka itu akan langsung menghapus pahala amal soleh kita. Kalau di sini nih masih ada sikap-sikap takabur dalam diri kita, amal apapun tidak akan diterima oleh Allah, dan justru nanti di akhirat kita akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, subhanallahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah dapat menyelamatkan kita dari sifat-sifat takabur. Dalam kehidupan kita, Ibu, yang namanya takabur itu bisa muncul dalam 3 hal. Pertama, takabur kepada Allah. Catat tuh, ya. Ini secuil saja, sebiji jarrah tadi dikatakan tidak akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Apalagi kalau segede buah kelapa barangkali. Sebiji jarrah itu kalau kata kita mah segede kacang hijau barangkali, kegedean itu juga. Sebiji jarrah sekecil-kecilnya ada masih dalam hati kita sikap takabur, maka itu akan hilang pahalanya dari amal solehnya. Nah, takabur itu adalah takabur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, takabur kepada Allah itu dia merasa sudah taat kepada Allah. Di hati nih baru mampu sholat tahajud 2 rakaat, alhamdulillah, ya hebat kan saya udah tahu lah. Nah, itu tuh, itu takabur, masya Allah, padahal belum sebanding dengan kenikmatan yang Allah berikan kepadamu, dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Baru mampu sholat tahajud 2 malam semalam 2 rakaat baik, terus di hati nih, wah, udah pede. Ya, itu tuh contohnya. Ini maknanya, Bu, takabur itu. Atau paling tidak ketika kita melaksanakan kesalahan, melakukan dosa kepada Allah, kita enggan bertaubat, itu pun termasuk dalam kategori takabur kita kepada Allah. Sudah tahu kita melaksanakan maksiat dan kesalahan tidak sesuai dengan syariat, kita tidak mau bertaubat kepada Allah, nggak mau beristighfar. Habis sholat pedil langsung pergi, habis sholat boro-boro istighfar astagfirullahaladzim 33 kali, lalu kemudian terus wirid yang sifatnya terus menerus oleh kita lakukan, boro-boro habis sholat sudah, sudah. Nah, ini maknanya, ini pun masuk dalam kategori takabur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau, Ibu, barangkali kita beristighfar, kita bertaubat kepada Allah, tetapi kita merasa betul-betul sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pun masuk dalam kategori takabur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang takabur kepada Allah, sejarah sudah membuktikan. Kenal si Korun kan? Ceritanya kata Bu Haji itu, iya kan? Pernah dengar kan cerita Korun? Bagaimana Korun ditenggelamkan dalam perut bumi karena takabur, ya kan, Bu? Korun itu tadinya miskin, kemudian dia memohon doa kepada Allah melalui perantara Nabi Musa alaihi
salam, ya Musa, tolong mintakan kepada Allah, berikan saya rezeki yang banyak biar saya bisa cepat-cepat rajin beribadah kepada Allah. Lalu dibelilah dia seekor kibas kambing, dipelihara 1, 2, 3. Pertamanya 1 masih rajin, nambah 2 kambingnya beranak, 3 masih rajin, 4, 7 sudah ketinggalan duhurnya. Itu bukti takabur kepada Allah. Jadi baru dikasih anak jadi anu bae wis laku takabur kepada Allah. Baru bisa begini aja sudah takabur kepada Allah. Itu maknanya takabur kepada Allah. Ini contohnya Qarun. Ibu ya, Qarun itu adalah seorang fakir yang kemudian menjadi kaya raya karena perantaraan Nabi Musa berdoa kepada Allah. Sudah kambingnya numbuh jadi 7, sholat duhurnya ketinggalan. Lah nanti saja, besok lagi juga masih ada. Kalau kambing saya mati kan nggak bisa dihidupin lagi katanya. Takabur kepada Allah. Kadang-kadang kita tuh mau sholat tahajud malam-malam atau sholat tobat itu beratnya ini si imbit nih, silit ke pandat ya, Insya Allah barang getaran 5 menit lagi, ditambah lagi target 10 menit lagi, nampaknya jadi ya udahlah besok juga masih ada. Ini nih kadang-kadang itu bukti bahwa kita sudah merasa besar di hadapan Allah. Cepat kalau kita tidak memiliki sikap takabur kepada Allah, itu melaksanakan perbuatan baik, karena amal soleh itu nanti di sana akan mengiringi kita. Itu maknanya, Bu. Ya. Jadi yang pertama yang akan menghapus pahala dari amaliyah kita, serajin apapun kita beribadah kepada Allah, setaat apapun kita kepada Allah, pahalanya akan langsung hapus di hadapan Allah, tidak bernilai pahala kalau dalam diri kita masih memiliki sikap takabur. Takabur itu ada takabur kepada Allah, terutama dalam hal-hal beribadah dan ketaatan kita. Lah iya umum kita mau wis baru pakai cukup mendane be, dua juga mudah-mudahan be. Ya mudah-mudahan gak apa-apa. Tapi terus kita tingkatkan, itu namanya kita tidak takabur kepada Allah. Lalu kemudian Ibu, yang kedua takabur itu takabur kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini zaman sudah semakin condong, banyak orang yang takabur kepada Rasul. Buktinya apa Pak Ustadz Ujah? Buktinya banyak orang yang mengaku nabi, itu ada takabur kepada Allah, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka akan kekal di dalam neraka. Naudzubillah. Coba Ibu perhatikan sekarang, banyak kan nabi yang cepat pensiun lagi ya. Nabi cepat pensiun berjelas. Ya. Iya, ada yang namanya Musaddiq di sana tuh, daerah Bogor. Waduh, kontemplasi di satu tempat. CPT mah dapat wangsit, langsung aku jadi nabi. Barang orang ditangkap jadi karo polisi, langsung pensiun jadi nabi ini. Di karo polisi, di. Ada kan ya Bu ya? Masya Allah, itu takabur kepada Allah Bu. Hati-hati betul Bu sekarang Pak. Ya, kita di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat harus betul-betul berhati-hati. Banyak hal-hal yang bisa membuat kita menjadi takabur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi manusia yang mengaku mendapatkan wangsit dikatakan sebagai Al-Qur'an, padahal tidak ada lagi. Kalau dia tidak percaya pada Al-Qur'an, berarti dia sudah takabur hakikatnya kepada Allah dan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua takabur itu, takabur kepada Allah, takabur kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang dalam kehidupan kita juga suka takabur kepada Rasul. Ibu, saya tanya deh Ibu, Bu, mau jadi umat Rasulullah? Mau. Apa bukti tanda sebagai kita itu ingin diangkat menjadi umat Rasul? Tentu saja satu hal yang harus kita laksanakan, mengikuti sunnah Rasul. Berarti kalau begitu orang yang tidak mengikuti sunnah Rasul takabur hakikatnya. Rasul berpuasa pada hari tarwiyah, kita tidak berpuasa, takabur kepada Rasul. Ya kan? Rasul sering berpuasa setidaknya pada hari Senin, kita tidak pernah sama sekali berpuasa. Sirama takabur kepada Rasul. Rasulullah
yang insya Allah dijamin oleh Allah masuk surga, masih melaksanakan itu. Kita tidak takabur kita kepada Rasul. Rasul kalau sudah bertaubat kepada Allah, air matanya kalau diwadahin, ditempatin, mungkin satu kali dia bertaubat kepada Allah tidak bakal ketampung satu ember. Kalau kita, Masya Allah, Rasul yang maksum, Rasulullah itu maksum, tidak akan pernah berbuat dosa di hadapan Allah. Beristighfarnya setiap hari berapa ribu? Ada yang ulama yang mengatakan satu hari satu malam 12.000 Rasulullah, ada yang mengatakan 1.200. Tapi yang jelas apa pengertian bagi kita? Rasul saja sebagai manusia yang maksum di hadapan Allah, dijamin masuk surga, sering beristighfar kepada Allah. Nah kita satu kali, 3 kali habis sholat, astagfirullahaladzim, 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 ini takut keburu habis sinetronnya, langsung kita mah, ya bener, kita ini mah udah jujur aja di sini mah, Masya Allah, iya kan? Padahal Rasul yang maksum beristighfar satu hari satu malam tidak pernah beliau berhenti. Masya Allah. Nah kita, makanya kalau kita tidak melakukan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, itu takabur kepada Rasulullah. Orang yang takabur, walaupun sebiji zarah di dalam hatinya, maka itu akan menghambat, bahkan akan menolak bersangkutan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari perbuatan-perbuatan yang sifatnya takabur atau sombong lah. Kalau kita mah gede hati, oh ya, ngerasa paling, itu adalah takabur, sombong. Punya harta semit tuang merasa paling sugih, itu takabur, sombong. Punya ilmu semit tuang merasa paling pintar, itu takabur, itu sombong. Itu tuh maknanya, ya. Masya Allah, mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lalu yang ketiga, takabur kepada sesama manusia, kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada sesama manusia. Ini barangkali banyak hal-hal kita yang kita lakukan. Kita takabur kepada manusia, memandang remeh kepada orang lain, ya Bu ya. Itu adalah sikap-sikap takabur kita yang berusaha kuat mungkin kita harus mencegahnya. Kenapa demikian? Karena itu akan menghambat, bahkan akan menghapus pahala dari pahala amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, yang akan menghapus pahala amal soleh itu adalah takabur. Lalu yang kedua, yang akan menghilangkan pahala dari amal soleh yang kita kerjakan, langsung terhapus pahalanya pada saat itu juga adalah Quran katakan al-man, al-adha, dan sum'ah. Al-man, al-adha, dan sum'ah. Ingat tuh, Bu habis dari mana pengajian, di mana? Di Masjid Agung itu dibawa. Siapa Pak Ustadznya? Itu tuh Pak Ustadznya yang orangnya kayak siapa ya gitu. Kayak siapa emang Bu? Kayak orang. Siapa? Ada yang ngomong Pak Bu, saya itu katanya kayak orang Hindu katanya gitu. Tapi asal bodoh, yang penting matinya aja Islam. Bu ya. Apalagi gak pakai peci, habis digundulin pisan, gak pakai kacamata, kedelengnya kayak wong Korea katanya kerja di posko. Masya Allah, ya tidak apa-apa. Ya ibu jangan sampai habis dari pengajian ditanya sama bapaknya, Bu habis pengajian, iya siapa Pak Ustadznya? Pak Ustadz Bujang katanya, soalnya Pak Haji Halilnya gak bisa datang. Terus ibunya dapat apa? Jangan sampai begitu. Makanya catat tuh. Yang kedua yang bisa menghapus amal soleh yang kita laksanakan itu adalah al-man, al-adha, dan sum'ah. Apa tuh artinya tuh? Al-man, al-adha, dan sum'ah. Ya tuh Ustaz, kalau saya sudah tahu saya nggak bakal ngaji, saya mau pulang aja langsung katanya. Ya Bu. Al-man, yang pertama itu ada al-man. Ini dikatakan dalam firman Allah itu. Ya, al-man itu adalah
mengungkit-ungkit sedekah. Satu, alman, mengungkit-ungkit sedekah. Yang kedua, al-adha. Al-adha itu adalah menyakiti perasaan orang yang kita beri sedekah. Oh, ya. Yang ketiganya sum'ah. Ini satu tapi dalam tiga, ya. Ya, tadi kan alman, al-adha, dan sum'ah. Alman adalah mengungkit-ungkit sedekah yang kita laksanakan. Lalu al-adha adalah menyakiti perasaan orang yang kita berikan sedekah. Lalu berikutnya sum'ah. Sum'ah adalah membicarakan amal solehnya yang tersembunyi. Masya Allah. Yuk kita introspeksi dalam diri kita. Sok mangga introspeksi. Allah katakan alman. Alman itu adalah mengungkit-ungkit sedekah. Waduh, secara langsung mah tidak. Padahal kita tuh tadi di rumah ada orang beriman, assalamualaikum, gitu ya. Pas kita, langsung dari dalam tuh datang keluar langsung. Oh, ada orang beriman. Aneh, saya juga di sini mah. Kok yang kayak gitu dikatakan beriman gitu. Nggak tahu itu. Dari kamus apa itu asalnya itu? Wajib? Oh, minta-minta sebenarnya ya. Oh, kalau mau beriman, bukan beriman. Beriman misalnya. Iya, kalau kita datang tuh dari dapur, udah bawa duit 2000 barang di deleng-deleng je. Lah, ini kenapa masih sehat je? Kaki nerpa aku, otaknya waras, pas fisiknya masih lengkap. Si remah masih sehat-sehat, cuma mengemis. Jangan, ya, jangan, tidak usah. Kalau mau kasih ya udah kasih saja, udah beres. Paling juga dia ngedoain, mudah-mudahan banyak rezekinya ibu, mudah-mudahan cepat ke haji, amin. Beres aja, udah ya pak ya, udah tinggalkan. Jangan ngomong macam-macam lagi, ya bu ya. Ini nih, tuh, masya Allah. Malaikat kamu, iya, ya itu mah kan bukan untuk mengungkit apa-apa kan itu mah. Maksudnya gitu tuh bu. Atau kita di jalan lagi naik mobil kalau lagi lampu merah kan, entah deng, aku tak mau. Kalau ya apapun judulnya misalkan ya, ya kan banyak sekarang mah modusnya banyak kan ya. Modusnya itu ada yang aku tak mau, kalau aku terima, jadi gitu, ada yang gitu, ada yang pura-pura gimana. Kalau mau kita kasih, lo kasih sudah cukup, tidak usah A, B, C, D, tidak usah, ya. Kecuali kalau itu tetangga kita, pas saat dia tidak seperti itu samperin, hey, itu terhina kamu hidup seperti ini, itu diingatkannya langsung secara pribadi. Jangan ketika kita memberikan langsung mengungkit-ungkit, kamu makan harus begini, jangan. Apalagi di sini itu tadi al-aja, menyakiti orang yang kita berikan sedekah. Saya sering katakan begitu, kalau kita memberikan apapun itu bu, ke siapapun itu, jangankan orang yang memang tunadaksa, tidak mempunyai kekuatan fisik gitu ya, yang sehat juga kalau dia ngemis ke kita, kalau mau kasih, farudduhu ilallah, Allah tidak akan salah menilai. Insya Allah itu perbuatan amal soleh kita. Tetapi ketika kita ada omongan, kamu tuh kan masih sehat, aja ngemis galau. Nah, itu termasuk kepada kategori al-adha, menyakiti orang yang kita berikan sedekah. Ya kan? Paham ya? Masya Allah, kita kadang-kadang itu tadi kalau di lampu merah, padahal niatnya udah bagus tadinya mah, tapi kalau di dalam sehat mah, lengkap itu ucapan kita ya. Masya Allah, jangan sekarang mah tidak usah. Kalau mau ngasih ya ngasih silakan. Enggak, sudah, jangan banyak komentar. Itu mananya di sini dikatakan akan menghapus pahala amal soleh kita. Dikatakan di sini Allah katakan kan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jelas di mana itu adanya? Quran surat Al-Baqarah ayat 264. Mengungkit-ungkit sedekah kita,
menyakiti orang yang diberikan sedekah oleh kita itu tidak boleh, karena itu akan menghapus saat itu juga amal soleh yang kita kerjakan. Ini mah ada masjid dekat rumah lagi dibangun, sebelum ada masalah mah paling baik ngasihnya juga 100.000, 200.000, ada apa dibawa ke masjid. Barang J ada salah satu DKM yang nggak akur sama kita, itu lapor kita mau berbakat tadi buat masjid. Masya Allah, ini mengungkit-ungkit kebaikan kita, hapus pahalanya di hadapan Allah. Paham Bu? Lanjut, masih ada waktunya Bu Haji? Masih ya. Saya mah kalau udah ngomong susah berhentiinnya. Iya aja. Paling hobi ngomong mah, karena pun yang dengernya mau ngantuk, tak mau apa, asa bodoh saya mah. Iya. Kenapa? Iya. Iya. Kalau ya itu mah hak kita, malah kita kalau sebagian ulama kan mengatakan jangankan pohon jati, ada pohon mangga, dahannya ke halaman kita tuh, ya kan Bu, ada buahnya. Menurut sebagian ulama itu boleh kita ngambil juga itu katanya. Ya, boleh itu kan, itu sudah dari tempat kita, tetapi kan akhlakiyahnya harus dijaga, gitu loh. Kalau sampai dibicarakan begitu, ya tidak jadi persoalan kita sampaikan, apalagi jati gitu ya. Bilang aja kalau pohon jati mah Bu, yang bagus mah lurus, kalau lurus nggak ada dahannya, udah sih dipangkasin tuh dahannya, itu lebih bagus itu. Ya, itu tidak jadi persoalan Bu. Kalau ada persoalan seperti itu kita ungkapkan, ya tidak jadi persoalan, terbuka. Iya, kayaknya itu mah kok kayaknya mah itu mah persis depan rumah saya. Masya Allah, ada kayak gitu bukan? Tetapi yang jelas yang dilarang itu adalah kita pertama tadi menyebut-nyebut atau mengungkit-ungkit kebaikan atau sedekah yang kita laksanakan. Yang kedua yaitu kita dilarang juga oleh Allah Subhanahu wa taala al-adza, yakni menyakiti perasaan orang yang kita berikan sedekah. Mau saudara kita, mau anak kita, mau tetangga kita, mau tehir tewalahir kita, artinya orang yang tidak kenal kita. Ada yang ngerti tehir tewalahir? Ada ya Bu ya, kalau orang Sunda mah pasti ngerti. Tehir tewalahir itu orang yang tidak kita kenal, langsung kita kasih saja. Ya tidak jadi persoalan. Yang penting jangan mengungkit, jangan menyakiti. Lalu berikutnya adalah sum'ah. Sum'ah itu tadi adalah dikatakan sebagai membicarakan amal solehnya yang tersembunyi. Bisa nggak kita ambil contohnya Bu? Ya kan, amal soleh yang kita tersembunyi padahal Pak. Kalau kita puasa hari Senin dan Kamis, siapa yang tahu? Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Ya Bu, jangan kita sampai menunjuk-nunjukkan mentang-mentang lagi puasa. Hak Wayu tinggal udah 5 menit sekali udah diarani puasa juga. Kamu tuh bilang ini contoh biar bisa dipahami maksud saya ya. Di sini mah tidak ada, insya Allah ini mah contoh. Maksud saya contohnya jangan sampai seperti itu. Karena ini dikatakan kita jangan sampai oleh Allah Subhanahu wa taala bersikap sum'ah. Karena itu akan menghapus pahala amal soleh yang kita kerjakan, yaitu sum'ah itu membicarakan amal soleh kita. Malam kita tahajud masuk pengajian. Ini kalau sudah tahajud itu kena hati itu adem. Pokoknya ada alhamdulillah, pokoknya saya alhamdulillah malam bisa sholat tahajud 2 rakaat. Nikmat, Masya Allah. Padahal kalau kita tidak bilang, siapa yang tahu? Allah yang tahu. Tetapi kalau untuk mengingatkan, ya, tahajud adalah sholat yang salah satu sunat muakkad yang disunahkan oleh Rasulullah. Ya, orang tahajud itu sama saja dia menambah sholat-sholat yang dia tinggalkan. Itu diberikan pemahaman, bukan menunjukkan bahwa kita itu rajin tahajud. Itu yang salah. Ya Bu ya.
Ya orang kalau kita tahajud malam-malam, sholat taubat, sholat segala-gala, istikharah kita laksanakan malam tadi, kan tidak ada orang yang tahu. Ya nggak usah kita hapus pahalanya, nggak usah kita hilangkan pahalanya, karena di sini dikatakan sum'ah, yaitu membicarakan kebaikan kita, padahal tadinya tersembunyi, hanya kita dengan Allah saja yang tahu. Bagaimana kita beribadah agar menjauhi sum'ah? Maka kita harus melakukannya bagaimana kita menutupi keburukan dan kejelekan yang ada dalam diri kita. Itu akan terhindar dari sum'ah. Contoh, kalau kita punya aib dalam diri kita, kan disembunyikan tuh oleh kita, ya kan? Berusaha sekuat mungkin. Harusnya ketika beribadah yang tersembunyi pun orang lain tidak kelihatan sembunyi, tidak usah kita ucapkan sebagai itu. Iya kan? Ya kalau sholat baik, terutama bapak-bapak. Oh ya, bapak-bapaknya tuh kalau sholat di berjamaah gitu ya, itu akan terhindar dari sum'ah, karena itu sunnahnya seperti itu. Ya Bu ya, jangan sampai salah pengertian. Ini terutama itu. Ada lagi orang bersedekah, nyumbang ke masjid, nyumbangnya mah nggak besar, lumayan 500.000. Iya. Wih, hari ke DKM-nya bilang ini Pak DKM nggak usah disebutin dah namanya. Tidak usah, gitu ya. Terus kalau nanti diumumkannya Bu, ya sudahlah, pokoknya mah dari hamba Allah saja. Beres, beres. DKM mengumumkan alhamdulillah dapat sumbangan dari hamba Allah sebesar 100.000 atau 500.000, sudah cukup. Itu sudah aman tuh kita. Tiba-tiba datang lagi ke masjid. Anu tadi itu yang hamba Allah itu saya itu. Jangan sampai Bu ya, kita mudah-mudahan dihindarkan dari sifat-sifat seperti itu. Karena ini jelas Bu ayatnya dikatakan di sini. Ya, Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-264 itu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya, la tubtilu, jangan kau batalkan, jangan kau musnahkan, jangan kau hilangkan shadaqatikum, sedekah yang kamu berikan itu, bil manni wal ada, dengan perasaan, jangan kau rusak dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Menyakiti siapa? Orang yang diberikan oleh kita. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, sebagaimana kamu menafkahkan hartamu hanya ingin dipuji oleh manusia. Ini jelas ayatnya. Bukan kata Pak Ustadz Uje, bukan kata Pak Ujang, bukan, tapi Al-Quran yang mengatakan seperti ini. Kalau Al-Quran itu kan qat'i, mutlak, harus kita laksanakan. Kalau kita yakin dengan Al-Quran, maka itu harus dilaksanakan. Bu ya, tuh ya. Jadi yang pertama tadi, yang akan menghapus pahala dari amal soleh yang kita kerjakan itu adalah takabur. Yang kedua, yang akan menghapus pahala amal soleh kita itu adalah al-man, al-ada, dan sum'ah. Dua, tuh ya. Lalu yang ketiga, ini yang paling keras, mulai keras. Yang ketiga yang akan menghapus pahala dari amal soleh yang kita kerjakan itu, menurut Al-Quranul Karim, adalah sifat riddah. Apa tuh riddah? Yuk, masih dilanjut enggak? Saya mah khawatir sudah beres waktunya. Kalau udah ada ibu-ibu yang sudah ngelihat jam gitu tuh, suka gak enak hati saya mah gitu tuh. Ya. Yang ketiga yang akan menghapus pahala dari amal soleh kita itu adalah riddah. Apa itu Pak Ustadz riddah? Riddah itu adalah murtad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi sifat dalam diri kita, ya kan? Yang namanya takabur itu ada dalam diri kita, ya. Man itu ada dalam kita. Ada dalam diri kita, sum'ah ada dalam diri kita. Lalu yang berikutnya berkaitan dengan akidah dan keimanan kita, yakni riddah, yaitu murtad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akan langsung menghapus pahala amal soleh kita,
bahkan semua amal yang kita laksanakan sejak kita balik sampai kita murtad kepada Allah akan terhapus semuanya. Naudzubillah min dzalik. Apa sih Pak Ujang yang namanya ridah itu? Ridah itu murtad. Murtad itu adalah sikap atau perbuatan perilaku seorang yang mengaku beriman kepada Allah melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa mengeluarkan yang bersangkutan keluar dari agama Islam. Bukan orang musyrik kalau ridah mah. Kalau musyrik sudah jelas dia musyrik. Kalau ridah mah tadinya orang Islam, dia melaksanakan perbuatan-perbuatan yang bisa mengeluarkan dia dari Islam. Sudah beragama Islam, tetapi dia keluar dari agama Islam. Itu adalah riddah atau murtad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan langsung menghapus pahala amal soleh yang kita kerjakan. Bahkan bukan cuma saat itu saja, tetapi sejak dia balik sampai dia murtad, dari dunia sampai dia akhirat. Naudzubillah min dzalik. Di mana dalilnya? Di mana landasannya? Allah katakan dalam firman-Nya, Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-217, di mana Allah katakan, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah." Tuhan, wa huwa kafir faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah karim. Jelas Ibu di sana dikatakan, wa may yartadid an dinihi, barang siapa orang yang riddah atau murtad di dalam agamanya, andini payamut, kemudian dia mati, meninggal, wahwa kafir, dan dia itu dalam keadaan riddah, dalam keadaan kafir, faulaika habitat a'maluhum, maka baginya terhapus seluruh amal perbuatan baiknya. Habitat, dihapus, a'maluhum fid dunya, baik ketika dia di dunia, wal akhirah, dan dalam kehidupan akhir. Berarti kita ngadep Allah itu, Masya Allah, tidak punya amal sama sekali. Saya dikatakan, sudah tidak apa-apa, itu mah memang anak-anak lagi main bola, itu mah lagi ngajinya. Sudah, itu di sini. Wa may yartadid an dini, barang siapa orang yang murtad dalam beragamanya kepada Allah, murtad, payamut, kemudian dia meninggal, wa huwa kafir, dan dia mati dalam keadaan kafir. Maka dilanjutkan kata Allah di sini, faulaika habitat a'maluhum, maka mereka itu akan dihapus pahala kebaikannya fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Wa ulaika, dan mereka itu ashabun nar, adalah ahli-ahli neraka, hum biha khalidun, dan mereka akan kekal menetap di dalamnya. Billah subhanahubillahi min dzalik. Oh, ternyata yang akan mengiringi kita nanti di yaumil akhir itu adalah amal soleh. Amal soleh yang seperti apa? Amal soleh yang bisa ke bawah sampai kita meninggal. Ternyata ada yang menghapus amal soleh kita, tidak akan menjadi pahala apa? Pertama takabur, yang kedua adalah man'at dan sum'ah, yang ketiga riddah, yaitu murtad. Apa itu murtad? Murtad itu adalah perbuatan kita yang kita laksanakan, yang kita lakukan, yang mengeluarkan kita dari agama Islam. Apa resikonya kalau kita murtad? Kita dihapus perbuatannya di dunia maupun di akhirat, kita akan masuk ke dalam neraka secara kekal di dalamnya. Lalu apa perbuatan-perbuatan murtad yang sering kita lakukan bisa masuk kategori riddah? Kan Masya Allah, kalau kita mengakui bahwa Allah ada 3 itu tidak mungkin, ya Bu ya. Makanya di sini dikatakan, Bu, menurut Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Sulam Taufik dijelaskan, Ibu, yang namanya murtad atau riddah yang bisa menghapus pahala amal kita dan kita bisa menetap kekal di dalam neraka itu menurut Imam An-Nawawi
riddah itu dibagi kepada 3 bagian. Murtad itu 3 bagian. Pertama, murtad secara i'tiqadiyah, secara akidah, i'tiqad. Yang kedua, riddah atau murtad secara lisaniyah. Yang ketiga, riddah secara af'aliyah, perbuatan. Ini menurut Imam Nawawi dalam kitab Sulamut Taufik dijelaskan. Masya Allah, ternyata murtad itu dibagi. Yang pertama, riddah murtad secara i'tiqadiyah, secara i'tikad. Bagaimana maunya? Contoh perbuatannya. Yang pertama, kata Imam An-Nawawi, masuk dalam kategori riddah atau murtad secara i'tikad kalau kita meragukan Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Meragukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lagi seneng mah iya, kita kan pokoknya Allah Maha Esa, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Adil, Allah Maha segala-galanya. Teng suami lagi ada bandel, perut lagi gede, anak-anak lagi bandel-bandelnya, udah mau pada sakit lagi, di rumah beras udah mau habis, gajian masih jauh. Ayo bayangin kesedihan semuanya, sok kumpulin apalagi. Ya kan? Anak-anak bayaran sekolah belum kebayar. Di sini manteng di otak, di kepala nih. Blek duduk di kursi. Ya Allah, kian pangeran orang adil amat nih kita. No. Ya. Yeah. Kalau lagi seneng mah iya. Kadang-kadang kita Allah pokoknya Maha Adil, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Kaya, jauh kita dari segala-gala. Tetapi ketika penuh persoalan di sini, duduk kita ngelamun, ya Allah, kebina-bina amatnya udah kita kian, begini amat ya Allah. Allah ini enggak adil, padahal sholat saya teh. Ini sudah masuk dalam kategori ridha. Hati-hati tuh maksudnya. Ya, jangan sampai seperti itu. Husnudzon kepada Allah, harus berbaik sangka kepada Allah. Jangan kita berburuk sangka kepada Allah. Kadang-kadang kalau kita makan lain, habis doa, malam-malam tahajud, istikharah, sholat hajat, sehari, 2 hari, 3 kali meminta sesuatu kepada Allah, sudah 3 hari belum ada juga ini terkabulnya, sampai ngehujat kepada Allah. Ya Allah, padahal mah kita kudu sholat hajat tulung bengi, kok urung bae sih? Allah, ini hati-hati. Itu kan, us begitu coba leren dulu sholat. Astagfirullah, jangan sampai. Ya Bu ya. Kita meminta ya Allah untuk kebaikan anak kita ya Allah, mudah-mudahan kita sholat hajat kepada Allah. Ya Allah, sujud kita kepada Allah di 1/4 malam, kita berdoa kepada Allah. Doa Bu dengan keyakinan akan dikabul oleh Allah, yakin. Jangan ada sedikit atau secuil perasaan kita bahwa doa kita tidak akan terkabul oleh Allah. Karena itu masuk dalam kategori ridha, itu bisa mengeluarkan kita dari Islam. Kenapa? Karena kita ragu dengan Allah. Apalagi ketika berdoa, karena Allah katakan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kamu kepadaku, maka yakin aku akan mengabulkan. Gitu. Amin ya Allah ya Rabbal. Tapi kalau doa kita belum terkabulkan, ya harus introspeksi, nilai diri kita. Nanti dalam kesempatan yang lain saya akan berbicara ya tentang perbuatan-perbuatan yang menghambat terkabulnya doa kita. Nanti di lain judul dan kesempatan. Sekarang kita lagi berbicara tentang ridha. Mudah-mudahan deh masih diulang ke sini Bu Haji. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita silaturahmi. Itu Bu. Ada. Jadi husnudzon terhadap Allah. Ya, baik sangka kepada Allah. Jangan sekali-kali kita meragukan Allah. Jangan-jangan doa kita udah bakal dikabul ke pangeran. Itu tuh sebagian sifat perbuatan yang sedikit akan menggeser sikap ridha kita dari keislaman. Naudzubillah. Padahal kata Allah di sini dijelaskan ancamannya seperti ini, dihapus pahala amal perbuatan kita. Naudzubillah. Lalu ada lagi ridha itu ridha qauliyah. Ya, ucapan. Ini waktunya masih habis tadi. Oleh sebentar lagi lah, sedikit lagi ya. Diimpor ini mah impor tambahan sedikit aja sebenarnya. Ya Allah. Ya, di sini ada ridha qauliyah. Ada itu ucapan, sifatnya ucapan.
Contohnya apa? Merendahkan agama. Merendahkan agama. Lah jangan-jangan dia kehidupan akhirat itu tidak ada. Wis nyantai bae. Astagfirullahaladzim. Ini harus dijaga oleh kita. Betul-betul meragukan agama, menyepelekan agama, merendahkan ajaran agama. Di sana itu. Ya kan, kalau menurut Imam An-Nawawi dalam Sulam Taufidnya, Bu, kita menyepelekan sholat aja itu bagian dari sifat-sifat ridah kepada Allah. Ya, sudah masuk Allahu Akbar di sana tuh, kita masih asik, udah masuk qomat masih anteng baik itu. Lalu kemudian udah masuk lagi ke waktu 15 menit pertama masih menang baik, 30 juga cicing di situ. Ya nggak apa-apa, nggak cetok baik di situ. Wis iku mah alamat ridah jelas itu. Itu maknanya nyepelekan waktu sholat. Itu adalah masuk dalam kategorinya. Yo ikhtiar, yo hati-hati, jangan sampai amal soleh kita itu terhapuslah langsung di hadapan Allah. Karena itu rugi bagi kita. Kita akan sangat merugi di hadapan Allah kalau kita menyepelekan aturan-aturan agama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qauliyah. Lalu ada lagi ridah fi'liyah, perbuatan. Tadi etikat, terus dilakukan dengan ucapan. Kan ada, apalagi anak-anak muda sekarang ya, banyak sekali anak-anak muda sekarang mah kadang-kadang gue pikir udah jauh ya, ucapannya Masya Allah, Bu. Hati-hati dah, Bu, ya. Anak-anak kita mari kita hindarkan. Ini khawatir dengan aturan agama seperti ini. Etika, akidahnya harus dijaga, ucapannya juga coba Masya Allah, anak-anak sekarang. Sudah, itulah, itu tugas kita barangkali. Lalu perbuatan, ya. Perbuatan itu adalah ya seperti kita barangkali, itulah perbuatan-perbuatan yang kelihatannya kita menyembah kepada Allah padahal jauh dari maknanya. Itulah maknanya. Jangan sampai kita melaksanakan. Ini mah di rumah, bapaknya lagi sakit keras, bukannya ke dokter, bukannya kemana, larinya ke Pakidulan, ke gunung apa. Kenapa? Nah, itu diantaranya. Karena kalau musyrik jelas, ya lah, kalau itu kan sama dalam perhatian kita merasa itu kan ibadah, pada jauh dari makna itu. Hati-hati ya, Bu, ya. Perbuatan ridah itu bisa mengeluarkan kita dari agama Islam, harus kita jauhi betul-betul, karena itu akan merugikan kita, terutama nanti di yaumil akhir. Lanjut, sudah? Kayaknya sudah ya, Bu, ya. Itu saja barangkali 3 hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita jauhi perbuatan-perbuatan tersebut. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari perbuatan amal soleh yang tidak bernilai di hadapan Allah, serta Allah menjauhkan kita dari sifat takabur, ujub, riya, ingin dipuji orang. Allah menghindarkan kita dari perbuatan-perbuatan al-ada, al-mansum'ah, dan Allah juga menghindarkan kita dari perbuatan ridha. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kalau ada kata dan kalimat yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Benarnya apa yang saya sampaikan murni hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berkah dari guru-guru saya. Mudah-mudahan mereka mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salahnya apa yang saya sampaikan itu murni dari mulut saya dan dari setan laknatullah. Mudah-mudahan Allah dapat mengampuninya. Nasrul minallah wa fatun thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.